Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih resep yang lagi viral, yaitu resep kromboloni. Resep kromboloni yang aku share ini sangat ekonomis, tanpa telur dan tanpa susu, tapi hasilnya sangat enak. Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Disimak video aku sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan loncengnya diaktifkan agar setiap aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini sudah aku siapin tepung terigu pro sedang sebanyak 150 gram, ragi instan sebanyak 2 gram, dan 1 sendok gula pasir. Kemudian semua bahan kering ini dicampur sampai merata. Dan setelah bahan semua tercampur merata, lanjut ini aku mau masukin air hangat suam-suam kuku sebanyak kurang lebih 80 ml. Ini aku masukinnya secara bertahap. Oh ya, untuk kali ini yang ngulennya itu pasu aku ya, karena aku lagi kurang sehat, jadi aku suruh pasu aku untuk mengulennya. Karena dia sudah biasa ya, aku suruh buat bantu-bantu aku kalau lagi bikin donat, jadi dia sudah mengerti ya. Dan ini tadi ditambahin lagi ya untuk sisa cairannya. Langsung ini diulen lagi sama pasu aku sampai tepung keringnya ini tidak kelihatan. Dan ini kelihatannya masih kurang air, jadi ditambahkan lagi untuk cairannya. Jadi tadi yang cairan 80 ml itu bertahap ya aku memasukkannya. Dan ini setelah adonannya setengah kalis, ini langsung aja ditambahkan margarin sebanyak setengah sendok makan, lalu diulen lagi sampai margarinnya tercampur ke semua adonan tepung terigu. Dan ini sebelumnya pasu aku udah cuci tangan terlebih dahulu ya, jadi tidak usah khawatir, ini tangannya sudah bersih. Dan ini kata pasu aku adonannya masih agak kelembekan, jadi ini mau aku tambahin lagi tepung terigu sebanyak kurang lebih 1 sendok makan lebih. Dan di sini aku bantu ya untuk menambahkan tepung terigunya. Di sini aku tambahkan tepung terigunya 1 sendok makan terlebih dahulu, dan aku tambah lagi setengah sendok makan. Dan ini setelah ditambahkan tepung terigu lagi, kata pasu aku sudah cukup, sudah pas adonannya. Jadi adonannya sudah kali, sudah tidak menempel di tangan. Langsung aja ini adonannya dipadatkan seperti ini. Dan setelah adonannya dirapikan, ini akan didiamkan selama kurang lebih 30 menit, ditutup menggunakan serbet. Dan lanjut ini pasu aku mau bikin adonan yang kedua. Ini adonan yang untuk pelapis adonan yang pertama. Ini tuh bahan-bahannya dari 100 gram tepung terigu pro sedang dan 80 gram margarin yang aku lelehkan. Dan setelah margarin semua masuk ke tepung terigu, ini langsung aja diulen sampai tercampur merata semua, sampai adonannya itu menjadi satu dan menjadi kali seperti ini. Dan setelah adonannya ini kalis, langsung aja ini dirapikan dan akan diistirahatkan selama kurang lebih 20 menit. Dan ini aku tutup wadahnya menggunakan plastik kantong seperti ini. Ini kantong plastiknya bersih ya. Dan lanjut ini ke adonan yang pertama yang tadi sudah diulen dan sudah diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Lanjut ini adonannya mau dipipihkan. Sebelumnya di sini sudah disiapin alas kerja dan ditaburi tepung terigu tipis-tipis. Lanjut adonannya ditaruh ke alas kerja, kemudian ini mau dibagi menjadi 2 bagian. Dan ini setelah adonannya dibagi menjadi 2 bagian, ini yang untuk satu bagiannya disimpan dan yang satu bagian lagi ini mau langsung di rolling atau akan ditipiskan seperti ini. Dan ini setelah adonannya pipih, ini dilipat menjadi 2.
Kemudian untuk adonan yang tadi, adonan yang kedua, ini kita ambil dan akan kita bagi juga menjadi dua bagian. Untuk satu bagian ini disimpan dengan adonan yang tadi pertama, dan ini untuk bagian yang kedua ini mau dibungkus dengan adonan yang sudah dipipihkan. Dan ini dilebarkan dulu untuk adonan pertamanya, kemudian adonan yang keduanya dimasukkan dan dibungkus seperti ini, dan langsung ini dipipihkan lagi seperti ini. Ditekan-tekan adonannya menggunakan rolling pin agar bahan yang di dalam itu merata ya. Dan ini lanjut di rolling lagi dan dibalik, dan sebelum di rolling ini ditaburi dulu tepung terigu tipis-tipis agar nanti layernya itu tidak menjadi satu ya, jadi nanti layernya tuh bagus. Jadi setiap kali kita mau memipihkan atau mau kita rolling untuk permukaan adonannya itu kita taburi dulu tepung terigu tipis-tipis ke permukaan adonannya seperti ini ya. Diratakan tepung terigunya menggunakan telapak tangan. Dan ini setelah dipipihkan ini dilipat ya menjadi seperti ini lipatannya, kemudian ini ditaburi tepung terigu lagi tipis-tipis, dan ini lanjut di rolling lagi sampai adonannya itu memanjang dan melebar ya. Dan untuk merollingnya ini jangan terlalu tipis ya, dan juga jangan terlalu tebal, jadi secukupnya aja, kurang lebih 1 sentian untuk tebalnya. Dan ini tadi setelah adonannya dipipihkan menjadi panjang ya, dan ini dilipat lagi, kemudian di rolling lagi membentuk panjang seperti ini, kemudian dilipat dua dan di rolling lagi, dan sebelum di rolling ini ditaburi tepung terigu tipis-tipis. Jadi untuk merollingnya itu berkali-kali ya, karena agar membentuk layer-layernya itu nanti bagus ya, bersusun-susun. Jadi harus sabar untuk merolling adonannya. Dan ini setelah adonannya di rolling yang terakhir ya, ini sudah bentuk memanjang dan melebar sesuai keinginan. Dan ini lanjut mau dirapikan untuk bagian pinggir-pinggir bawah dan atasnya agar nanti hasil pinggirnya itu rapih ya. Jadi dipotong bagian pinggirnya menggunakan scraper seperti ini, dan lanjut di rolling lagi agar tambah rapi, dan lanjut ini adonannya digulung-gulung seperti ini ya. Oh ya, untuk bagian adonan yang kedua itu tidak aku videoin ya untuk di rollingnya karena takut videonya kelamaan. Jadi ini adonan yang kedua sudah rapi ya, seperti ini adonannya. Jadi ini adonannya mau disatukan dengan adonan yang bagian pertama tadi yang sudah digulung-gulung. Jadi seperti ini ya, dijadiin satu. Adonan yang tadi dibagi dua bagian dan dipipihkan. Dan ini setelah adonannya digulung menjadi satu, ini mau ditaburi dulu tepung terigu tipis-tipis agar nanti saat dipotong adonannya ini tidak lengket ya. Dan ini lanjut aja dipotong adonannya menjadi beberapa bagian. Dan ini untuk bagian pinggirnya dirapikan, dibuang dulu sedikit, tapi nanti itu bisa dipakai lagi ya untuk sisaannya. Dan lanjut ini dipotong-potong adonannya seperti ini. Oh ya, untuk memotong adonannya gunakan pisau yang tajam ya, agar adonan saat dipotong permukaannya rapi, jadi gunakan pisau yang tajam. Oh ya, di sini aku kurang lebih mendapatkan 8 potong kromboloni yang ukuran sedang, dan ukuran yang kecil aku dapat 4 potong. Oh ya, yang ukuran kecil itu aku dapat dari pinggiran-pinggiran adonan yang tidak rapi seperti ini, dan tadi sisaan adonan yang bagian pinggir yang tidak aku pakai ya. Dan ini aku rapikan di wadah nampan seperti ini, dan ini hasilnya ya, ada yang ukuran sedang dan ada ukuran kecil. Dan ini aku tutup menggunakan serbet dan aku diamkan selama kurang lebih 30 menit. Dan ini adonannya sudah sedikit mengembang, langsung aja ini mau digoreng. Dan yang menggorengnya ini juga bakso aku ya.
Jadi semuanya ini dihandle semua dari ngadon sampai goreng dan sampai nanti menoping itu dipegang sama pasu aku. Dan ini cara menggorengnya, apinya itu harus kecil ya dan dibolak-balik agar bagian dalamnya itu matang merata. Dan di sini aku menggorengnya menggunakan minyak yang agak banyak agar adonannya itu matang merata ya, luar dan dalamnya. Dan ini masih aku bolak-balik untuk kromboloninya karena masih belum kecoklatan ya warnanya atau belum kekuningan. Dan setelah adonannya kecoklatan atau kekuningan seperti ini, langsung aja ini diangkat dan ditiriskan. Ini tuh warnanya cantik banget ya, dan teksturnya itu sangat crispy luarnya. Dan ini hasilnya ya, yang setelah digoreng semua, ini warnanya tuh sangat cantik, layernya juga ini bagus ya, kelihatan jelas. Dan ini setelah dingin, langsung aja ini mau dikasih topping. Sebelumnya tengahnya dilubangi dulu seperti ini menggunakan sumplit. Lanjut ini dimasukin toppingnya. Di sini aku pakai toppingnya coklat glaze yang aku masukin ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah memasukkan ke lubangnya. Dan ini setelah aku kasih topping coklat, ini atasnya aku kasih taburan kacang tanah yang sudah disangrai terlebih dahulu. Dan lanjut ini aku mau topping lagi dengan topping yang sama dengan menggunakan coklat glaze dan taburan kacang tanah sangrai. Dan lanjut ini mau aku topping lagi menggunakan topping coklat yang sama. Dan untuk taburan topping di atasnya nanti aku mau kasih permen bubble. Dan nanti juga aku kasih untuk bagian topping atasnya itu taburan keju dan coklat seres. Dan seperti ini ya, aku kasih permen bubble di atasnya. Dan ini hasilnya semua yang sudah dikasih topping. Ada coklat seres, coklat kacang, coklat keju, dan coklat permen. Dan ini aku mau tes untuk kekrispian bagian luarnya. Jadi terdengar ini sangat crispy ya untuk bagian luarnya, dan untuk dalamnya ini sangat lembut. Dan ini aku mau coba, dan ini tuh ternyata rasanya sangat enak sekali ya, crispy di luar dan lembut di dalam. Dan tambah enak lagi ini dengan toppingnya yang berbagai rasa. Jadi jangan ragu-ragu buat merekuk resep kromboloni yang aku share di video ini. Dan sampai di sini aja videonya aku akhiri. Terima kasih banyak yang menonton sampai selesai tanpa di skip. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.